Oke, terima kasih Mbak Tasya. Ibu mohon maaf, saya bukanya dari HP nggak apa-apa ya Bu? Jadi berupa PDF sih. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa biar dari Ibu. Mau Tasya? Ya Bu sebentar. Nanti kecil ya Tas. Iya, coba Bisa dilihat dulu ya Bu. Kecil nggak Bu gambarnya? kecil Tasya. Kayak gini juga Bu. Oh cukup. Bisa nggak ini? Anak-anak bisa lihat nggak? Bisa Bu. Cukup, Bu. Oke, good. Bisa, Bu. Oke. Langsung saja ya. Baik anak-anakku, gini. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti sesi 2-nya kita pakai Zoom, bisa juga pakai Google Meet link yang sama. Nanti tinggal di ini. Terima kasih kepada Bu Halija, terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Tasya, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Dewi Amalia. Kita berenam di sini tadi sudah berdiskusi di pagi hari Selasa sesuai instruksi dari kurikulum Bu Haja Pipit. Jadi rencananya kita itu adalah akan membuat satu proyek ataupun produk yang merupakan kolaborasi biologi, kimia, bahasa Indonesia. Kenapa ini dilakukan? Karena beberapa alasan diantaranya tujuannya adalah ingin tetap memberikan pengalaman, kemudian juga experience yang bagus ketika kalian mau proses kelulusan. Walaupun tidak ada UN, hanya ada US ya, tetapi kami ingin bahwa proses menuju kelulusan itu ada. Nah, dan proses ini ditujukan untuk memberikan bekal kepada kalian, bekal nanti kalian di kuliah, bekal kalian terjun ke masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memperingan, tidak satu mata pelajaran, satu penugasan, satu ujian praktek, satu portofolio. Ini kita gunakannya adalah, langkahnya adalah kerjasama antara 3 pelajaran. Jadi, kita sebutnya adalah kolaborasi mapel IPA untuk kelompok A. Nah, kelompok A ini sudah dikelompokkan oleh kurikulum biologi, kimia, bahasa Indonesia. Biologi berarti prosesnya, kimia juga prosesnya, karena ada hubungannya dengan biokim. Kalau bahasa Indonesia nanti kaitannya adalah dengan laporan KPI-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketentuan umumnya. Tema portofolio itu adalah bioteknologi. Sebenarnya bioteknologi karena berkaitan dengan kontennya saja, yaitu kontennya lebih ke satu produk sifatnya adalah umum, tetapi masuk ke konsep biologinya, masuk ke konsep kimianya juga, karena di kimia juga ada proses perubahan kimia dari satu bahan berubah ke bentuk bahan yang lain. Nah, alur penugasannya, yang pertama, kalian harus melakukan satu praktikum bioteknologi secara, bisa di-unmute, siapa itu? Oke. Yang pertama adalah kalian melakukan praktikum bioteknologi. Kemudian, dari praktikum bioteknologi ini, kalian akan mempresentasikan hasil praktikum yang dibawa ke sekolah, dan nanti kami sebagai mengkritisi ataupun memberi feedback hasil praktikum kalian.
Kemudian yang ketiga adalah penulisan karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh Bu Ida. Sistematikanya seperti apa, batas pengumpulannya seperti apa, kemudian teknik menulisannya juga seperti apa. Jadi nanti kita sudah ada dikasih rambu-rambunya biar kalian sama. Dan itu bisa kalian pakai nanti mau nulis skripsi, mau nulis jurnal, mau nulis artikel, mau nulis tesis seperti itu. Lanjut Bu ini. Saya percepat aja ya. Oke, ini adalah opsi produk. Opsi produk itu berarti Anda memilih. Satu kelompok itu memilih, tidak boleh semua. Pilih saja, boleh tempe, boleh roti, boleh tape ketan, boleh tape singkong, boleh donat, boleh keju, boleh yogurt. Kebanyakan juga nanti kalian bingung gitu ya. Jadi kenapa produk ini ada di sekitar kita tetapi tidak semua orang tahu cara membuatnya. Beli itu gampang, biar kalian tahu rasanya membuat itu ternyata lebih jauh, lebih susah, tidak segampang yang kita cuma beli. Seperti itu. Berikutnya, jadi satu kelompok misalnya tempe dan sebagainya. Nah, untuk ketentuan praktikumnya itu adalah pelaksanaan praktikum tanggal 3 sampai 7 Maret. Tetapi kalau nanti jadwal presentasinya adalah misalnya di minggu depan adalah ke tanggal 10 atau 11, maka kalian harus merange bagaimana kamu melakukan praktikum itu supaya dekat pada saat presentasi. Pelaksanaan praktikumnya itu tanggal 3, berarti mulai besok sampai 7 Maret. Praktikum dilaksanakan di rumah siswa secara kelompok. Praktikum dilakukan secara berkelompok maksimum 4 anggota. Sekarang gini aja, 36 siswa per kelas dibagi 4, berarti satu kelas ada 9 kelompok. Kecuali IPA 1. 12 IPA 1 jumlahnya 35. Jadi semua adalah 4 kelompok, tapi ada Sudah satu Bu, kelompok. sudah masuk. Kenapa? Kenapa Bu Ida? Sudah, saya sudah masuk. Oh iya, ya terima kasih. Satu kelompoknya ada 3 orang untuk 12 IPA 1. Kemudian pembagian kelompok kembali diserahkan kepada siswa. Tapi nanti kami kasih rambu-rambunya dengan bentuk misalnya 12 IPA 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan kalian nanti buat dan laporkan ke kami. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk memilih produk bioteknologi yang akan dibuat. Yang penting bervariasi. Tidak kelas IPA 1 semuanya tempe semua, jangan. Jadi bebas, harus ada yang tempe, harus ada yang tape ketan, harus ada. Boleh nggak ada 2 kelompok misalnya dalam satu kelas yang sama? Boleh aja, tetapi jangan lebih dari 2 kelompok dalam 2 kelompok yang sama untuk satu opsi produknya gitu. Jadi batasi ya. Kemudian wajib ada dokumentasi selama praktikum untuk dilampirkan ke KTI karena butuh gambar di KTI untuk nanti laporan di KTI-nya. Seperti itu anak-anakku. Nah, bagaimana Bu kalau kami misalnya mau buat video, kemudian videonya itu kamu simpan di YouTube, apakah itu boleh? Kayaknya berisiknya dari saya ya. Bentar. Oke. Jadi, terdengar suara saya? Terdengar Bu. Oke. Jadi nanti laporan KTI itu setelah kalian presentasi, biar kami pun ngasih arahan bahwa kekurangannya, kelebihannya, apa yang harus ditampilkan, biar produk nanti KTI dari akhir yang dianggap sebagai nilai portofolio kita mata pelajaran bertiga, 3 mata pelajaran itu akan bagus seperti itu. Jadi kami bimbing untuk menghasilkan satu hasil karya tulis yang nanti bisa experience ini bisa kalian pakai ketika kalian kuliah. Laporan-laporan itu seperti ini akan bermanfaat. Mungkin lanjut Bu Tasya. Kemudian ketentuan presentasinya presentasi ini adalah pelaksanaannya
mulai Senin depan. Kenapa sih Bu buru-buru? Kok Bu Is ngedadak banget, Bu Holijah dan teman-teman Bu Tri ngedadak banget? Ini bukan ngedadak. Saya tahu tipe kalian. Tipe kalian tuh kalau diberi waktu lebih panjang maka akan leha-leha. Sebelum mapel-mapel yang lain deadline-nya, maka lebih baik kita lakukan untuk 2 minggu ini beres. Karena untuk biologi saya dan Bu Tesya ada tugas lagi, yaitu penugasan untuk soal yang untuk penugasan itu bertujuan untuk bekal kalian SBMPTN. Mohon dipahami, tidak ada maksud untuk merepotkan, tetapi memang untuk bekal kalian juga, bukan untuk saya gitu. Tanggal 8 Maret itu ada 12 IPA 1 dan 12 IPA 2, 9 Maret itu IPA 3, IPA 4, 10 Maret itu IPA 5, IPA 6, IPA 7. Nah, kalau misalnya yang 8 Maret itu 12 IPA 1, kalau misalnya kelompok 1. Ternyata kelompok 1 itu gagal prakteknya. Langsung silakan laporan. Laporan boleh, pokoknya ke tim, boleh ke saya, boleh ke ke Butri sebagai kimianya gitu ya. Bu, kami gagal. Oke, berarti bisa diundur misalnya tukeran jadwal untuk presentasinya. Misalnya kamu mau ngulang dulu gitu, misalnya seperti itu. Presentasi dilakukan berkelompok dan ini berpakaian resmi. Tapi saya tidak usah pakai jas atau apa, kita pakai blazer sekolah aja. Jadi di sekolah nanti ada jadwalnya. Jadi misalnya 20 orang itu sesi pertama dari jam berapa kita disidangkan. Waktu presentasi maksimal 10 menit dan tanya jawab adalah 5 menit. Ini adalah sebenarnya minimal. Kalau misalnya kalian banyak yang harus kita feedback, itu bisa lebih dari ini. Setiap kelompok menyajikan produk bioteknologi, hati-hati. Bioteknologi yang kita sebutkan opsi tadi, itu adalah misalnya kamu udah buat tempe. Nah, tempe itu hasilnya mau bagus, mau jelek, dilihatkan. Kemudian kalau dari kegagalan kemudian kalian inovasikan, jadi bentuk makanan yang sudah siap makan. Untuk kita cek seperti apa gitu ya olahan makanan kalian. Jadi bentuknya adalah nilainya proses 1, kemudian jadi untuk nilai knowledge ujian praktek itu adalah berarti di prosesnya. Ketika di prosesnya kita lihat apakah hasilnya. Hasilnya itu kita lihat juga inovasinya. Untuk kriteria penilaian nanti kita update ke kalian. Untuk ini nanti kita update bahwa kriterianya apa saja di biologi dan di kimia. Karena kita pengen lihat bahwa misalnya ada pertanyaan kimia dengan yang nuansa biologi, pertanyaannya yang mana, pertanyaan kimia misalnya yang mana, jadi biar sama seperti itu. Jadi nilai biologinya ada, nilai kimianya ada. Untuk nilai bahasa Indonesia adalah tata baca, tata struktur kalimat ketika kalian mengolah kata dalam bentuk karya tulis ilmiah. Udah lanjut Bu Tasya. Oke, ketentuan karya tulis ilmiah ini nanti akan lebih lanjut oleh Bu Ida pakarnya ya sama Bu Dewi Lina. Pengumpulan karya tulis ilmiah adalah maksimal di 15 Maret. Jadi dari 11 Maret ke 15 Maret atau dari 8 Maret ke 15 Maret kalian hanya punya waktu 1 minggu. Pengerjaan KTI dilakukan secara individual. Kalau prakteknya itu adalah kita bersama dengan kelompok. Tapi laporannya adalah sendiri-sendiri dan itu tidak boleh kopas kecuali data hasil. Untuk misalnya pembahasan itu semuanya menggunakan kata-kata kalian sendiri. Ya, tidak boleh kopas. Kalian harus belajar memodify, tidak menjiplak ya, tidak menjadi plagiat. Plagiat itu langsung kena hukuman kalau di dunia karya tulis. Penulisan KTI harus sesuai dengan pedoman penulisan. Pedoman penulisannya nanti akan diberikan oleh Bu Ida. KTI dikumpulkan dalam bentuk soft file. Mungkin itu saja dari saya. Bapak Ibu mau menambahkan lagi sebelum kita ke teknik penulisan oleh Bu Ida, mangga. Bu Tri, Bu Hol, mangga. Udah cukup Bu Is.
Cukup lanjut ya? Cukup jelas. Cukup. Siap, siap. Oke, nanti kita lihat aja pertanyaan dari anak ya kalau berkembang. Oke, stop sharing Bu Tasya. Mangga untuk Bu Ida. Bu Ida mau saya sharekan atau mau Bu Ida yang sharing? Yang present. Boleh Bu, saya yang sharing. Mangga, mangga, sok silahkan. Sudah Bu, sudah ada? Sudah ada belum? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Belum ada, Bu. Udah ada, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ada. Oh, sudah. Ya, terima kasih Bu Iis. Mohon izin Bu Kholiza, Bu Dewi, Bu Tasya, dan Bu Tri, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ya, khususnya untuk kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 3 ya, ini ada 3 kelas. Nah, izin memaparkan untuk format ketentuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, seperti yang awal Januari itu pernah Ibu terangkan juga ya di awal bahwa akan ada kolaborasi antara mata pelajaran ya. Jadi 3 mata pelajaran ini sudah ditentukan, ada biologi, kimia, dan bahasa Indonesia. Nah, dari praktek tersebut, praktek dari mata pelajaran kimia, biologi, kemudian dalam bentuk laporannya ini dibuat ke karya tulis ilmiah. Nah, hubungannya dengan bahasa Indonesia, di mana ada format penulisan karya tulis ilmiah ini sudah ditentukan ya. Tolong anak-anak harus diperhatikan dan harus teliti dalam penulisan format karya tulis ilmiah ini. Pertama, kamu harus atur dulu dari bagian kertasnya. Kertasnya ditentukan dengan A4 ya. Marginnya 4433, spasinya 2. Nah, spasi ini ketika misalnya kalian buat kontrol A. Nah, di kontrol A ini tidak lupa untuk, nah di sini biasanya ada remove. Nah, tolong remove-nya ini diklik ya. Kalau remove-nya ini tidak diklik ya, nanti spasinya itu akan jauh-jauh. Nah, kemudian hurufnya Times New Roman, fontnya 12 semuanya, kecuali untuk judul itu 14. Seringkali dalam penulisan makalah ataupun karya tulis ilmiah pada saat kelas 11 itu tidak konsisten subjudul anakannya. Kamu pilih nak salah satu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau kamu misalkan subanakannya itu yang sebelah kiri, ya, misalnya yang sebelah kiri dari awal poin bab satunya ini menggunakan abjad A. Nah, di sini. Nah, kemudian poin berikutnya, subjudulnya itu menggunakan satu bagian rumusan masalah. Begitupun di landasan teori. Ketika ada subanakan judul di sini, nah ini kamu harus konsisten. Contohnya seperti ini. Kalau mau menggunakan angka seperti yang sebelah kanan, ya 1.1, 1.2. Nah, kemudian ketika ada subanakan 1.2.1. Jangan di kolaborasi 2 ini. Nah, itu sering terjadi. Ya, pilih salah satu yang konsisten, mau yang mana. Selanjutnya bagian cover. Nah, covernya contohnya seperti ini. Di sini bagian judul 14 ya. Semuanya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada nama lengkap kamu, kelas, dan program studi. Selanjutnya ada halaman pengesahan. Bagian halaman pengesahan, di sini ada judul lengkap, nama lengkap, dan listen. Nah, KTI ini dibuat setelah kamu diuji presentasi. Nah, kemudian di situ ada revisi setelah disetujui, tanda tangan dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Ya, ketika sudah presentasi, sudah fix bahwa karya tulis ilmiah ini sudah direvisi, boleh kamu meminta tanda tangan. Selanjutnya, nah kata pengantar formatnya seperti ini. Nah, daftar isi, tolong perhatikan ketika menulis daftar isi,
di sini ada bab pendahuluan. Bagian subanakan A sampai D, begitupun yang lainnya tolong yang sejajar ya, diperhatikan yang sejajar. Di sini formatnya sudah ada, kamu hanya mengikuti saja. Nah, sebenarnya di sini bagian daftar pustaka ya, daftar pustaka sudah sangat maaf, daftar isi sudah sangat lengkap di sini. Nah, hanya Ibu rincikan. Ibu rincikan bagian bab 1 pendahuluan ya, terdiri dari latar belakang. Nah, tolong di sini buat dengan sejajar ya. Ibu buat seperti ini, biasanya kalian kan ada yang lebih kreatif ya, aneh-aneh. Jadi paragrafnya itu ada yang sebelah sini ya, kemudian justify-nya juga tidak diaktifkan. Nah, tolong ketika menulis format seperti ini ya, justify ini tolong diaktifkan. Biasanya kamu hanya sebelah sini saja ya. Jadi supaya lebih rapih, Nak. Nah, kemudian rumusan masalah. Tergantung dari kamu ada berapa poin rumusan masalahnya. Maksimal di sini buat 3 halaman. Selanjutnya bab landasan teori bab 2. Di sini maksimal 3 halaman juga. Nah, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian terdiri dari alat dan bahan apa saja yang digunakan. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja, langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah mulai dari persiapannya seperti apa, langkah kerjanya dijelaskan di bagian prosedur kerja. Kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bab 5-nya kesimpulan. Terakhir ada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka, kalau kamu mengambil referensi dari buku, nah, misalnya salah satunya itu dari Suharsini Arikunto. Nah, Nak, di sini ada urutan penulisan daftar pustaka, mulai dari nama penulisnya, tahun, judul, kota terbit, kemudian penerbitnya. Nah, Suharsini Arikunto ini nama penulisnya, karena ada 2 kata, ya, nama belakangnya itu berada di posisi depan. Kalau ada 3 kata namanya, nah, tetap nama yang di belakang posisinya di depan, nama depan ada di tengah, ya. Kalau ada 3 penulis, ya cukup 2 dicantumkan, yang selebihnya itu DKK atau dan kawan-kawan, ya, kepanjangan dari DKK itu. Nah, kenapa di sini ada garis? Nah, karena nama penulisnya sama, ya, bukunya masih sama, masih dari karya Suharsini Arikunto, ya, jadi tidak pemborosan kata. Nah, karena berhubung referensi yang kedua ini lebih dari 1 baris, ya, baris yang keduanya, Nak, tolong dimainkan bagian ini, lainnya. Jadi agak menjorok ke dalam. Nah, sama seperti yang urutan Ibrahim ini juga, dia tidak cukup untuk 1 baris karena panjang ya dari referensinya ini. Nah, jadi bagian baris keduanya ini itu menjorok ke dalam. Apalagi kalau kamu mengambil dari link, dari web. Nah, linknya itu pasti panjang ya. Itu bagian baris yang kedua sama, menjorok ke dalam. Untuk mengambil dari web, tolong dicantumkan, ya, formatnya itu dicantumkan nama dari penulis blogernya atau webnya, kemudian linknya, tanggal berapa kalian mengunduh, tahun berapa, nah di situ dicantumkan, ya, serta daftar pustaka itu tidak diberikan halaman. Serta terakhir ada lampiran berisi dari foto ya, foto-foto mulai dari persiapan sampai hasilnya. Nah, di sini prosesnya semuanya ditampilkan, bukti sebagai kalian sudah melakukan kerja, melakukan praktik tersebut. Oke, itu aja sudah cukup ya. Nanti formatnya akan di-share. Sudah cukup, Bu Iis? Baik,
dikembalikan Bu Tri sebagai host, takut ada yang mau Siapa tanya tadi jawab. moderatornya siapa? Bu Tri. Iya, terima kasih Bu Iis dengan Bu Ida atas Moderatornya. paparannya malam ini untuk sesi 1 ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima Kebayang. ini dengan jelas, dan nanti dalam pelaksanaannya ketika memang ada pertanyaan nanti silahkan kalian tanya, atau sekarang mau dikasih kesempatan untuk bertanya dulu Bu Iis? Iya, mangga, nggak apa-apa. Ya, Takutnya ada silakan yang kurang mau jelas. bertanya, tapi tidak usah banyak-banyak karena ada sesi Ibu mau nanya. penjelasan. Boleh. Ibu punten Iya, mau Rizky. nanya, Ibu. Ibu Mangga. punten mau nanya. Itu tadi kan katanya KTI-nya itu ditulis setelah presentasi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, berarti apa tadi ya? Sebentar Bu. Berarti KTI-nya setelah dikerja, maksudnya kan praktikumnya kan kelompok nih Bu. Berarti datanya tetap sama nggak apa-apa Bu? Maksudnya data dari per kelompok itu terus bikin KTI-nya sendiri-sendiri gitu Bu tadi. Tahu gimana ya Bu? Silakan Bu Iis. Oke, gini, karena gini, jadi beda kalian praktek melakukan satu kegiatan untuk menghasilkan produk, kemudian kalian menuliskan jurnalnya seperti laporan praktikum kan sebenarnya, benar nggak? Dan itu yang akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan ketika kalian presentasi di depan kami berenam, seperti itu. Nah, kalaupun KTI-nya kalian buat, misalnya untuk versi kelompok, coret-coretannya misalnya yang kasarannya dulu, itu boleh, silahkan. Kemudian nanti penyempurnaannya adalah setelah kalian diskusi dengan kita, gitu loh. Jadi ketika kalian praktek, kalian sudah masing-masing membuat latar belakang sendiri, itu sendiri, benar nggak? Berdasarkan judul. Jadi gini, bedanya jurnal praktikum dengan KTI adalah kalau jurnal praktikum misalnya percobaan enzim katalase, judulnya kan kayak gitu, benar nggak? Atau misalnya kimia, elektroforesis, benar nggak Bu Halia? Misalnya gitu. Iya, Elektrolisis, betul kan? Elektrolisis misalnya Iya, nguji betul. gitu kan? Itu di kimia. Atau kita bicara mungkin dulu waktu SMP atau kelas 2, kita bicara uji makanan. Berarti karbohidrat. Jadi lebih cenderung kepada kontennya. Ini yang perlu kita sepakati. Kalau untuk KTI, kita nggak boleh judulnya itu proses pembuatan yogurt. Itu nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus bicara judul satu kayak apa ya? Kayak penelitian sebenarnya. Seperti saya sudah bahas di ini contoh judul penelitian tuh kayak gini. Kalau Bu Ida bilang pengaruh, tadi contohnya yang dicontoh Bu Ida ya Bu Ida, pengaruh bahasa daerah terhadap pembelajaran ini banyak yang masuk. Jadi saya Di entry SMA. Pengaruh bahasa daerah terhadap pembelajaran bahasa di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Berarti di situ ada variabel bebas, ada variabel terikat. Saya setuju banget dengan KTI versi Bu Ida. Nah, jadi kalian harus buat contoh ini. Misalnya yogurt. Kalian harus buat karya KTI-nya, berarti misalnya pengaruh bakteri Azotobacter silinum, Azotobacter kalau yogurt, Lactobacillus, pengaruh Lactobacillus vulgaris terhadap pembuatan yogurt. Ngerti nggak? Jadi variabel bebasnya itu adalah bakteri Lactobacillus. Variabel terikatnya itu adalah yogurt. Terhadap pembuatan yogurt. Mohon, betul, terhadap pembuatan yogurt, betul Bu Dewi. Betul, Jadi betul.
Betul. Jadi kalian harus bisa membuat kalau variabel bebasnya adalah pengaruh bakteri Bakteri. Lactobacillus bulgaricus. Si bakteri Variabel satu. variabel satunya. Si bakteri itu, Nak, Lactobacillusnya berarti variabel bebas. Kamu bebas menentukan apakah mau pakai plan dari Cimory, apakah mau pakai plan dari Greek, atau banyak merek-merek lain. Kalau enggak, boleh pakai satu, ngerti nggak? Boleh pakai satu macam, misalnya plannya dari Cimory. Beli satu aja mahal, Bu, nggak apa-apa. Tapi kamu bagi susunya itu misalnya 1 liter, 1 liter. Atau setengah liter. Tapi kamu kasih perbandingannya. Yang ini 2 sendok, yang ini 1 sendok. Kamu bandingin. Ngerti nggak? Jadi variabel bebasnya itu adalah jenis Lactobacillus mereknya. Atau, jadi kalian bisa membandingkan bagus Cimory apa bagus Greg, gitu. Atau kalau misalnya terlalu ini, ambillah misalnya yang Cimory saja. Berarti kamu tinggal cari kuantitinya. Ini setengah liter susu menggunakan misalnya 3 sendok. Ini setengah liter susu tapi pakai 1 sendok. Menurut kalian proses keasamannya, fermentasinya bagaimana? Nanti itu ada hubungannya reaksi kimia, jumlahnya, konsentrasi plan, benar nggak? Dengan konsentrasi susu yang substrat yang mau dirubah. Ngerti maksud Ibu? Jadi judul di KTI-nya adalah pengaruh bakteri Lactobacillus bulgaricus terhadap pembuatan yogurt. Jadi yogurt itu sebagai variabel terikat. Bisa saja yang 3 sendok itu 2 hari itu asam. Yang di 2 hari belum asam. Kalian akan merubah cita rasa itu. Jelas? Bu, kalau tempe gimana? Pakai. Ada jamur tempe, Rhizopus, itu beberapa merek. Betul. Rhizopusnya itu beberapa merek. Saya dapat dari ini. Terus saya dapat dari tukang tempe. Saya mau bikin dari tempe. Kan membuat starter, membuat bibit Rhizopus itu bisa tempe. Saya hancurkan, saya jemur, saya biarkan. Ini jadi starter. Saya mau pakai itu. Misalnya seperti itu. Jadi boleh. Jadi kalian harus mengeksplor. Saya mau buat tempe. Saya mau buat tape ketan, saya mau buat, kalian harus baca tentang subjek itu. Ngerti nggak? Gitu. Apa jenis, kalau kedelai, jenis kedelainya yang dibedain. Ya nggak? Pengaruh jenis kedelai terhadap pembuatan tempe. Pengaruh jenis ragi pada pembuatan tempe. Bu, jangan pakai pengaruh-pengaruh mulu. Boleh. Keberhasilan pembuatan tape singkong dipengaruhi jenis ragi. Boleh. Berarti kan variabel bebasnya tetap jenis ragi. Si tapenya adalah variabel terikatnya. Oke? Waduh, ini meres otak katanya. Paham, Andra, maksud Ibu? Oke, Bu. Ibu, sedikit lagi, Bu. Berarti nggak bikin jurnal praktikum, tapi cuman buat KTI-nya doang kan ya, Bu? Atau jurnal praktikumnya juga? Kalau jurnal praktikum dipakai ketika presentasi. Siap, Bu. Gitu. Karena jurnal praktikum itu kalian mempertahankan itu. Mempertahankan ini kenapa berhasil, ini kenapa enggak. Kalian judulnya tetap judulnya adalah kami membuat tape, tapi kami membuat perlakuan A, B, C. Gitu. Ngerti, Andra? Ibu tadi kan misalnya, Bu. Oke. Bener nggak? Masukinnya prediksi bukan saya begitu, Ibu-ibu. Iya.
Saya tambahkan dikit ya, Bu Is. Ya. Mangga. Siap Bu Hol. Ya, menanggapi pertanyaan dari Andra. Ya, tentang jurnal, benar yang disampaikan Bu Iis. Kalian tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya langkah-langkah, atau tanpa adanya jurnal. Jadi jurnal itu adalah proses awal kalian pada saat menentukan untuk membuat percobaan. Jadi kalian buat langkah-langkahnya dari proses awal kalian mulai sampai ke presentasi itu masih bisa sama, ya. Masih bisa sama. Betul. Materi segala macamnya masih bisa sama. Yang berbeda hanya di tahap akhir setelah presentasi. Setelah kalian presentasi nanti akan ada masukan ya dari Dewan Guru, maka masukan itu akan kalian input, kemudian setelah itu kalian bisa membuat laporan. Nah, di laporan itulah nanti baru kalian menggunakan versi masing-masing, tapi dasarnya adalah hasil percobaan. Ya, jadi hasil percobaan tadi tetap harus ada langkah-langkah atau jurnalnya. Nggak mungkin kita nggak pakai langkah. Ya, kita harus siapkan bahan, siapkan alat. Langkah pertamanya apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pertanyaan kalian, kenapa sih harus presentasi segala? Kenapa nggak langsung dikumpulin aja atau bikin video saja selesai gitu? Kan lebih gampang, nggak repot, nggak harus ke sekolah. Benar, awalnya kami pun berpikir seperti itu. Cukup bikin video selesai. Tetapi ya, kalau kalian bikin video, berarti komunikasi itu hanya satu arah. Betul. Dari kalian ke audiens kita yang mendengarkan. Tapi di situ pasti akan ada kelebihan, akan ada kekurangan ya. Kalau kelebihan pun kami tidak bisa merespon dengan baik, kalaupun bisa memberikan aplaus, kalaupun kekurangan kami pun tidak bisa memperbaiki. Makanya keputusannya kita akan adakan presentasi langsung, yaitu tujuannya kalaupun misal ada yang kurang akan kita tambahkan, kalaupun sudah bagus ya udah tinggal kita lanjutkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Iis. Sip, betul, setuju. Jadi terima kasih tambahannya Bu Hol. Jadi kita pengen ada feedback, gitu. Jadi feedback kalian sudah susah payah, tapi proses daya juang kalian itu harus kami hargai dalam bentuk mengkritisinya bukan untuk menjatuhkan, tetapi mencari berarti gagal, misalnya kegagalannya berarti bisa saja dari